Jadilah Rahwana untukku. Tuhan, bila cintaku pada Sinta terlarang, lantas mengapa kau bangun megah perasaan ini dalam sukmaku? Rahwana oleh Sujiwo Tejo. Rahwana, ia hanya mencintai satu perempuan, Dewi Setiawati. Tidak ada yang lain. Sebelum angin terlanjur menghembuskan rumor buruk tentang dirinya, konon ia adalah pemilik cinta sejati. Ia pemuja satu kekasih, sampai takdir mencemburuinya dan merenggut Dewi Setiawati dari sisinya. Kau pernah melihat sebatang pohon yang tumbuh subur di atas batu cadas yang tercabut dari akarnya? Seperti itulah hati Rahwana saat kehilangan Dewi Setiawati. Perih, tercabik, ingin rasanya saat itu juga ia ikut mati. Lama nian laki-laki perkasa penguasa Alengkaraya itu menutup hati, mengabaikan segala perasaan yang berhubungan dengan perempuan. Meski andai ia mau, mudah sekali mencari pengganti sosok permaisurinya itu dengan tinggal menunjuk jari. Rahwana seorang raja, ia punya kuasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang penguasa? Tapi lihatlah, Rahwana tidak melakukan aji mumpung itu. Rahwana tetaplah Rahwana, lelaki yang bertekuk lutut di bawah kebesaran cinta. Sungguh, cinta memang sedahsyat itu. Ia memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Kehadiran dan kepergiannya mampu mengubah peringai seseorang. Apakah kehilangan atas Dewi Setiawati membuat Rahwana patah hati? Mungkin. Yang terlihat kemudian sejak kematian istrinya, Rahwana menjadi sosok pemurung, temperamental, dan beringas. Hatinya seolah membatu. Sampai suatu hari, ketika ia tengah berburu di tengah hutan, sukmanya mendadak berguncang. Hati lelakinya kembali terbakar oleh magma asmara yang meletup secara tiba-tiba. Dewi Sinta. Ya, sosok anggun yang tengah melintas di hadapannya itu telah membangunkannya kembali dari tidur panjang. Apa arti semua ini? Rahwana berdiri gemetar. Adakah ia, perempuan yang telah dipersunting oleh Sri Lama itu, adalah titisan sang Garwa Kinasih? Berkali Rahwana memejamkan mata, berusaha memastikan bahwa Paningal dan instingnya tidak salah. Dan wangsit itu terus saja bergulir, membisikkan kata demi kata di sekujur pori-pori tubuhnya, meyakinkan bahwa Dewi Sinta adalah memang Dewi Setiawati yang telah beralih rupa. Jika kau pernah menjadi pelaku cinta, maka kau tidak akan menyalahkan Rahwana ketika ia nekat memutuskan merebut Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Ia memiliki alasan, dan alasan yang paling mendasar adalah sinar mata Dewi Sinta yang redup, yang menandakan hatinya tidak bahagia. Rahwana itu biadab, ia penjahat. Umpanmu tak berkesudahan. Hingga kini, hingga berabad-abad telah terlewati, aku belum juga mampu meyakinkan padamu bahwa Rahwana sejatinya bukanlah seorang penjahat. Ia hanya ingin mengetahui akhir perjalanan kisah asmaranya yang telah tertulis di dalam buku bernama Takdir. Jadi, ku
Kukira selama ini kau telah keliru terlalu jauh dalam memahami kisah Ramayana yang melegenda itu. Cinta sejatinya tidak seperti itu, tidak akan merampas hak-hak, apalagi sampai memaksakan kehendak. Kau masih juga belum mau menerima penjelasanku. Baiklah, kau boleh membela Sri Rama. Seperti kau selalu membela MU Team, kesebelasan idolamu itu. Tapi, izinkan aku melanjutkan kisah ini. Kisah tentang Rahwana, sang pemilik cinta sejati. Pada malam kesekian pasca penculikan, ketika Rahwana datang menemui Dewi Sinta di peraduan, dilihatnya jarit sang Dewi tersingkap, hingga betis mulusnya jelas terlihat. Apakah kau mengira Rahwana akan menyergapnya? Atau melampiaskan birahinya yang selama ini terpendam? Tidak. Raja Alengka itu hanya berdiri diam, menatap berlama-lama tubuh mungil yang tergolek pulas di atas tempat tidur. Ditungguinya dengan penuh kesabaran hingga sang pemilik mata indah itu terbangun. Seperti yang sudah-sudah, Rahwana tidak pernah lelah bertanya dan bertanya lagi dengan penuh kelembutan. Pertanyaan yang diramu sedemikian elok dalam sejauhan puisi. Duhai, apakah sang Dewi sudah berkenan membuka hati? Tunggu, jangan salah dulu kalimatku, sebab kisah ini belumlah usai. Ketika Rahwana menanyakan hal itu lagi dan lagi, tentang hatiku, perasaanku, apakah aku masih menerima cintanya? Atau setidaknya akan mengingat betapa besar rasa cinta yang ia miliki, melebihi cinta Sri Rama terhadapku. Saat itu juga aku menangis. Kukatakan padanya bahwa aku sama sekali tidak menutup mata dan hatiku. Itu sepenggal surat yang ditulis oleh Dewi Sinta, yang disembunyikan di sebalik bantal yang berhasil kutemukan. Mencintai tidak semestinya merampas kebahagiaan orang lain. Lagi, kau menghela nafas panjang, tanpa sedetik pun matamu beralih dari layar kaca yang tengah menayangkan perhelatan Piala Dunia. Bersama Rama, Sinta tidak bahagia, bisikku tertahan. Entah engkau bisa mendengarnya atau tidak. Tiba-tiba saja aku ingin menjelma menjadi Dewi Sinta yang disandra dan disekap penuh cinta di sebuah ruangan. Dan kau, kukira aku lebih suka melihatmu dirasuki Rahwana yang ganas dan beringas ketimbang oleh jiwa suci Sri Rama yang sungguh tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan hati seorang perempuan.